dua ilmuwan di Prancis menemukan sumber daya energi ramah lingkungan, tak besar, dan diklaim dapat menjadi penyelamat dalam mitigasi perubahan iklim. Jacques Pironon dan Philippe Donato, Direktur Penelitian di Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis, menemukan deposit antara 6 juta hingga 250 juta metrik ton hidrogen putih atau gas hidrogen alami. Hidrogen putih relatif baru bagi para ilmuwan. Diawali sebuah penelitian pada tahun 2018 yang menganalisis sebuah sumur di Mali yang menghasilkan 98% gas hidrogen murni. Fenomena ini menarik minat dunia ilmiah di hampir penjuru dunia. Di Mali, hidrogen putih telah menyediakan pasokan listrik dan bahan bakar secara gratis untuk ribuan penduduk. Selama ini, para ilmuwan mengira produksi massal hidrogen hanya bisa dilakukan di laboratorium. Hidrogen sering disebut sebagai bahan bakar masa depan karena ini mengeluarkan panas dan air saat dia terbakar. Ini menjadi alternatif yang sangat menarik dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Tetapi, sebagian besar produksi hidrogen pada saat ini sangat bergantung pada gas atau batu bara yang prosesnya mengeluarkan banyak sekali CO2. Hidrogen hijau atau yang dibuat menggunakan energi terbarukan menawarkan alternatif yang menjanjikan, tetapi harganya cukup mahal. Faktanya, bumi ternyata menyimpan persediaan hidrogen alami dalam jumlah besar yang dapat diekstraksi dari dalam tanah. Salah satu keistimewaan hidrogen putih adalah bisa ditemukan di hampir seluruh dunia. Tetapi, meskipun tersebar secara global, simpanan hidrogen masih sulit untuk ditemukan. Satu-satunya faktor ilmiah yang dikemukakan oleh para peneliti untuk memprediksi sumber hidrogen putih adalah keberadaan lingkaran peri untuk menemukan lokasi endapan di darat dan keberadaan serpentinit untuk menemukan lokasi endapan di dasar laut. Di luar kedua indikator ini, saat ini belum ada satupun indikator yang memungkinkan kita untuk memprediksi atau menemukan lokasi simpanan dan memperkirakan cadangan di seluruh dunia. Penemuan besar hidrogen putih di Prancis pada awal tahun ini memicu kegembiraan bahwa hidrogen bisa menjadi sumber energi yang bersih, murah, dan terbarukan. Swiss segera bergabung dalam pencarian dan menemukan hidrogen alami di wilayah Graubünden pada musim semi. Pada musim panas, negara tersebut mulai menyelidiki batuan di Valais untuk mencari endapan lebih lanjut. Bisakah hidrogen putih menjadi kunci menuju energi yang aman dan bersih? Dan kenapa hal ini baru dieksplorasi sekarang? Kemudian, apa yang menjadi kelebihan dari hidrogen putih? Hidrogen putih atau hidrogen kontinental ditemukan pada kedalaman mulai dari beberapa ratus meter hingga lebih dari 4.000 meter. Teknik yang digunakan untuk mengekstrasinya sangat mirip dengan yang digunakan untuk ekstraksi air tanah ataupun minyak. Salah satu keuntungan utama ekstraksi hidrogen asli dibandingkan dengan ekstraksi minyak adalah produksi yang berkelanjutan. Karena waktu regenerasi hidrogen putih hanya butuh waktu sekitar 10 tahun. Meskipun hidrogen alami menawarkan banyak keunggulan, belum ada fasilitas produksi hidrogen putih skala industri yang beroperasi selama lebih dari beberapa tahun. Hanya ada sedikit pengetahuan industri yang khusus mempelajari tentang hidrogen putih. Proyeksi biaya ekstraksi hidrogen putih sekitar 0,5 euro per kilogram yang bisa bersaing dengan harga hidrogen abu-abu. Harga hidrogen abu-abu sebelum Perang Rusia sekitar 3 euro per kilogram. Setelah Perang Rusia, biaya ini meningkat 2 kali lipat menjadi 6 euro per kilogram karena kenaikan harga bahan bakar. Hidrogen putih juga memiliki biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan hidrogen elektrolisis yang berasal dari green energy. Perbandingan biaya ini menjadikan hidrogen alami sebagai pesaing yang sangat menentukan dibandingkan dengan sumber-sumber yang sudah ada. Selain itu, hidrogen alami menghasilkan produk sampingan helium dan harga pasarnya berkisar antara 30 euro hingga 70 euro per kilogram. Produk sampingan ini seharusnya membuat cadangan hidrogen alami menjadi lebih menguntungkan untuk dieksplorasi. Hidrogen merupakan unsur kimia yang paling melimpah di bumi dan terdapat secara alami di hampir semua unsur, mulai dari air hingga tanaman. Penemuan yang tidak disengaja terjadi di Mali pada tahun 2012.
sebuah lubang yang dikubur beberapa dekade sebelumnya ditemukan mengeluarkan nitrogen alami yang hampir 100% murni. Sejak saat itu, para ahli geologi semakin banyak bereksperimen dengan mengekstraksi pasokan gas alam ini yang diperkirakan terbentuk melalui reaksi air dan mineral yang berada di bawah permukaan bumi. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk, nitrogen alami atau nitrogen putih terus-menerus terisi kembali secara alami. Belum jelas secara pasti bagaimana endapan nitrogen putih terbentuk dan apakah endapan tersebut bisa dieksploitasi secara komersial. Startup dan para ilmuwan sedang menjajaki kemungkinan ini dengan beberapa hasil yang cukup menjanjikan. Kabar baiknya adalah dengan membiarkan bumi melakukan pekerjaan ini untuk kita, sumber nitrogen ini kemungkinan besar akan jauh lebih bersih untuk diproduksi dibandingkan dengan metode yang ada saat ini, yaitu gasifikasi batu bara, reformasi metana, ataupun elektrolisis air. Meskipun sebagian besar nitrogen alami kemungkinan besar ditemukan di lokasi lepas pantai yang sulit dijangkau, simpanan telah ditemukan di Australia, Eropa Timur, Prancis, Oman, Spanyol, dan Amerika Serikat, serta di Mali, Afrika Barat. Pada bulan Mei, sejumlah besar nitrogen alami secara tidak sengaja juga ditemukan di wilayah Lorraine. Tim peneliti dari Lab Penelitian Ilmiah Nasional Prancis dan produsen energi La Française menemukan saat menguji kadar metana di dalam tanah. Mereka saat ini melakukan penelusuran lebih dalam untuk mengetahui secara pasti berapa banyak nitrogen yang ada. Kemungkinan sekitar 46 juta ton, setara lebih dari setengah produksi tahunan nitrogen abu-abu yang saat ini dilakukan. Sementara itu, di timur laut Spanyol, perusahaan eksploitasi Helios Aragon mengatakan telah menemukan reservoir lebih dari 1 juta ton nitrogen yang rencananya akan mulai dibor pada tahun ini. Meskipun menjanjikan, nitrogen putih mungkin masih belum menjadi solusi terbaik untuk mengatasi krisis energi. Beberapa ilmuwan menyatakan kurangnya data tentang kebocoran nitrogen dan potensi bahaya yang ditimbulkan merupakan masalah bagi industri yang saat ini sedang berkembang. Jika nitrogen merembes ke atmosfer, hal ini bisa mengurangi konsentrasi molekul dan menghancurkan gas rumah kaca di sana, sehingga mengurangi manfaat bagi lingkungan. Dengan kurangnya teknologi untuk memantau kebocoran nitrogen, ini bisa menjadi titik buta yang cukup besar. Seperti halnya sumber nitrogen lain, nitrogen alami perlu ditangani dengan hati-hati untuk mengurangi resiko keselamatan dan menghindari kebocoran. Tetapi, resiko lingkungan hidup mungkin tidak sebesar yang diyakini oleh sebagian orang. Penelitian di UT Austin menyimpulkan bahwa dampak emisi nitrogen sebenarnya masih cukup kecil dibandingkan dengan dampak gas rumah kaca yang dihasilkan oleh bahan bakar yang lain. Kebocoran bukanlah satu-satunya kekhawatiran saat mengangkut nitrogen. Dibutuhkan banyak sekali ruang dalam bentuk gas yang memerlukan suhu minus 253 derajat Celcius untuk dicairkan, sehingga menjadi sangat mahal. Selain itu, juga ada kekurangan jaringan pipa dan sistem distribusi nitrogen. Meskipun ada upaya dari beberapa industri bahan bakar fosil yang mengharapkan agar jaringan pipanya bisa digunakan untuk jaringan nitrogen. Tetapi, para ilmuwan mengatakan bahwa nitrogen bisa menimbulkan korosi pada pipa logam yang menyebabkan keretakan. Molekul nitrogen jauh lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan metana, sehingga lebih sulit untuk ditampung. Juga jauh lebih mudah meledak dibandingkan dengan gas alam, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan. Nitrogen alam mungkin akan menjadi harapan baru energi bersih di masa depan, tetapi riset dan pengembangannya masih terlalu dini untuk disimpulkan. Bahan bakar ini mungkin lebih cocok untuk kendaraan yang tidak mudah untuk penggunaan baterai seperti truk, kapal laut, dan pesawat terbang, serta industri baja dan proses kimia lain seperti produksi pupuk.